Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-din kullih wa kafa billahi shahida. Qala Allah ta'ala fi Qur'anihil karim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayat sadaqallahul azim. Pertama-tama, marilah kita dawamkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan karunia-karunia-Nya kepada kita dan masih memberikan kita kesempatan untuk selalu beribadah, terutama beribadah di bulan Ramadan. Yang kita tahu sendiri, ketika seseorang beribadah di bulan Ramadan, sungguh pahalanya sangat besar. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Muhammad SAW yang telah menyampaikan kepada kita sebagai umatnya keutamaan-keutamaan orang yang berpuasa dan selalu mengajak kita sebagai umatnya untuk selalu beribadah, dimana kita tahu sendiri orang yang beribadah di bulan puasa sungguh pahalanya sangat besar, karena jenis ibadah di bulan puasa dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di bulan itu Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kewajiban kita sebagai umatnya, memberikan suatu ibadah yang khusus hanya dilakukan oleh umat Islam ketika bulan Ramadan saja, yaitu ibadah puasa. Kenapa ibadahnya puasa? Karena ibadah puasa sendiri ibadah yang langsung dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ibadah yang durasi waktunya cukup lama, yaitu dimulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Maka sungguh bisa dibayangkan betapa besar pahala orang yang berpuasa jika puasanya tersebut sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya ajarkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan orang-orang terdahulu agar kalian bertakwa. Tujuan kita berpuasa tidak lain dan tidak bukan untuk mencapai derajat takwa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam firman-Nya. Terdapat filosofi ketika seseorang melakukan puasa. Kita sebagai manusia tahu dan paham bahwasannya ulat itu seekor hewan yang sangat menjijikan, menggelikan, dan bahkan keberadaannya pun tidak diharapkan bagi kita sebagai manusia. Di dalam kondisi itu, ulat tersebut melakukan suatu perubahan, yaitu metamorfosis. Si ulat tersebut berpuasa dari makan dan minum, juga tidak melakukan aktivitas berupa merusak tumbuhan selama 10 hari. Kemudian si ulat itu pun berubah menjadi seekor kupu-kupu. Yang kita semua tahu, kupu-kupu itu hewan yang sangat disukai, dicintai, dan keberadaannya pun diharapkan oleh manusia. Kita sebagai manusia tentu tahu bahwasannya kita adalah makhluk yang senantiasa berbuat salah, berbuat maksiat, dan berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di sini kita diperumpamakan seperti ulat yang mempunyai sifat-sifat buruk. Kemudian datanglah Ramadan kepada kita, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan untuk kita berpuasa, melakukan aktivitas yang baik, melakukan amalan-amalan yang baik, dan meninggalkan semua dosa-dosa yang biasa kita lakukan, hingga sampailah kita pada hari raya Idul Fitri, di mana manusia kembali keadaan fitrah kesuciannya, menjadi pribadi yang bertakwa sebagaimana dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam firman-Nya. Dan itulah memang harapan bagi kita sebagai umat Islam, menjadi makhluk yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan disayangi oleh-Nya. Dalam kondisi tersebut,
maka keadaan kita disamakan seperti kupu-kupu. Dan itulah filosofi ulat yang berfotosintesis menjadi kupu-kupu, sebagaimana manusia pendosa yang berpuasa untuk menjadi manusia yang bertakwa. Mungkin itu yang bisa disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.